Selamat memperingati Hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami pada saat ini hendak merenungkan firman tentang kematian Juru Selamat kami, ajarlah kami ya Tuhan untuk mengerti maksud dan arti kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, supaya kami menyadari betapa mengerikannya akibat dosa manusia. Dan demikianlah seperti yang ditanggung Tuhan kami, murka-Mu ya Bapa, karena dosa manusia. Tetapi ingatkanlah juga kami bahwa kematian Yesus Kristus juga memperlihatkan begitu besarnya kasih-Mu, rencana keselamatan Engkau berikan di dalam kematian putra-Mu sendiri. Bapa, buatlah kami semakin kuat, buatlah kami semakin memiliki hikmat surgawi dan juga kegemaran di dalam firman yang akan kami renungkan saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus yang selalu mengajar di bait suci ataupun tempat-tempat ibadah, yang telah menyembuhkan orang sakit, yang telah mengusir banyak roh jahat, yang memberikan banyak kelepasan dan sukacita di kota ataupun desa yang dilaluinya, yang sudah memberi makan ribuan orang, bahkan menghidupkan orang mati, harus divonis dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Padahal hukuman mati di kayu salib diperuntukkan bagi penjahat-penjahat yang ulung. Mengapa Yesus mati begitu mengenaskan dan tidak adil? Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah baik jikalau kita masih mempertanyakan hal ini, karena ini adalah salah satu doktrin yang paling penting dalam kekristenan. Dan juga hal ini tentang kematian anak tunggal Allah akan terus menjadi tema hidup kita, yang akan kita ingat, yang akan kita bawa dan bagikan. Seperti perkataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci,
Yang paling penting, Yesus mati, Yesus dikuburkan. Berhenti dulu sampai di situ, yang dibangkitkan akan kita lanjut hari Minggu. Tapi maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mati, semua kata-katanya dicatat, kesaksian-kesaksian. Yesus dikubur, kesaksiannya pun dicatat. Dan banyak keterangan tentang itu. Ini menandakan hal yang sangat penting bahwa kematiannya tidak dapat terbantahkan. Dicatat dalam catatan sejarah. Oleh karena kematiannya ini penting, maka kita harus melihat apa yang menjadi kegentingan dari hal ini. Mengapa kata Paulus ini menjadi sangat penting? Jadi Bapak Ibu, dari teks kita ini kita melihat kata-kata Yesus yang diucapkannya dengan suara nyaring untuk terakhir kalinya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari perkataan satu kalimat ini, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, mau menunjukkan yang pertama, Yesus dekat dengan Allah Bapa di sorga. Kalau sebelumnya ia berkata, Eli, Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yaitu itulah ngerinya keterpisahan dengan Allah, karena Kristus saat itu sedang menanggung seluruh dosa umat manusia. Dia mengatakan dengan istilah Eli, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kini setelah kesudahannya semakin dekat, yang dikatakan atau istilah yang digunakan Kristus adalah, Bapakku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesuslah yang menanggung keterpisahan kita dengan Allah karena dosa. Allahku, Allah itu menunjukkan ada jarak, tetapi ketika Kristus sudah hendak mencapai kesudahannya, ia tahu bahwa karyanya ini di kayu salib adalah kehendak Bapa dan Bapa menerimanya. Sekarang ia menggunakan kata, Bapakku, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Artinya Yesus dekat kepada Bapanya, dan demikian juga kita yang percaya kepada Yesus, kita dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa kita, orang tua kita yang di sorga. Ia dekat dengan Allah Bapa. Yang kedua, ia dengan rela mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai kurban tebusan dosa bagi banyak orang. Yang harus digarisbawahi adalah dengan rela mempersembahkan dirinya. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini bukanlah terpaksa, tetapi ini dengan niat yang baik untuk melakukan pengorbanan tersebut. Seperti Yesus mengatakan, seperti seorang imam yang mempersembahkan kurban persembahan untuk pengampunan umatnya, umat Allah. Dia mempersembahkannya dengan cara yang baik, dengan niat yang baik. Dan demikian juga melalui perkataan ini Yesus mau menunjukkan ia juga seperti anak domba atau seperti Ishak yang rela untuk disembelih oleh Abraham. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa ia telah siap menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya untuk diterima di Taman Firdaus dan dikembalikan pada hari yang ketiga. Hal ini mau menegaskan bahwa Yesus sungguh adalah manusia sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, memiliki tubuh jasmani yang terbatas, yang bisa yang bisa KO, yang bisa mati, tetapi memiliki jiwa yang kekal. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, karena nyawanya akan sebentar lagi akan pergi meninggalkan tubuhnya yang telah KO itu, yang telah mati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kematian Kristus ini amat penting.
sehingga disertai tanda-tanda seperti yang dicatat dalam Injil Lukas, Matius, dan Markus, dan juga Injil Yohanes. Dalam Lukas, tanda-tanda yang dicatat adalah langit tidak bersinar dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam lamanya. Selain itu, terbelahnya tabir bait suci. Di catatan yang lain ada gempa bumi dan sebagainya. Dalam catatan Lukas, gelap gulita di langit dan juga tabir bait suci terbelah 2. Langit atau samayim dalam bahasa Ibrani, heaven, dan juga bait suci adalah kediaman Allah. Ketika anak Allah itu dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh, hal itu mempengaruhi juga tempat kediaman Allah, baik di langit, di surga, maupun di bait suci yang ada di dunia. Itulah salah satu tandanya. Yang kedua, tabir bait suci terbelah menandakan penghalang untuk mendekati Allah telah hilang. Selama ini orang-orang Yahudi membuat penghalang-penghalang berupa upacara yang memisahkan antara mereka dan orang kafir. Tapi karena anak manusia telah mati bagi umat manusia, telah mati oleh tangan saudara-saudaranya sendiri, orang Yahudi, kini tempat kediaman Allah, bait suci yang dibangga-banggakan itu tabirnya terbelah 2. Tidak ada lagi penghalang. Orang dapat langsung mendekati Allah dengan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang setiap orang yang hendak berdamai, hendak mendekat dan menikmati Allah, dapat menghampiri tahta kasih karunia-Nya karena salib, karena iman kepada Yesus Kristus yang disalibkan. Yang ketiga, kematiannya sangat genting karena dan hal itu menuntut respon dari setiap yang mengetahui, melihat, dan mendengarnya. Kematian Kristus ini amat penting sehingga menuntut respon dari setiap yang mengetahui, yang melihat, dan juga yang mendengar atau kita yang membacanya. Kita melihat kepala pasukan kemudian menghormati Allah dengan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Dalam catatan Matius dan Markus, kepala pasukan dicatat, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sama saja sebetulnya karena Yesus pun menyaksikan dirinya anak Allah. Dan ketika kepala pasukan mengatakan orang ini adalah orang benar, berarti kesaksiannya bahwa dirinya adalah anak Allah adalah benar. Dan itulah respon dari kepala pasukan setelah melihat tanda-tanda di hari kematiannya. Melihat kuasa ilahi yang begitu besar yang mungkin selama hidupnya belum pernah dilihat. Ketika ia melihatnya, ia tahu yang mati di kayu salib ini bukan orang sembarangan. Sungguh ia ini seperti pengakuannya anak Allah. Atau respon yang lain yang kita lihat adalah orang banyak yang berkerumun untuk menonton kejadian Yesus disalib, kemudian pulang sambil memukul-mukul diri. Demikian catatan pendeta Matthew Henry tentang hal ini. Mereka menganggap hukuman mati yang telah dijatuhkan kepada Yesus itu adalah hal yang teramat jahat. Mereka resah memikirkan penghakiman Allah kepada mereka, kepada bangsa mereka. Karena tindakan jahat yang telah mereka lakukan kepada orang yang tidak bersalah, kepada Kristus yang benar. Kini ketika mereka melihat tanda-tanda itu, mereka ketakutan karena bumi gelap, gempa bumi, serta cara kematiannya yang luar biasa. Bukan hanya mulut mereka saja yang ternganga,
Tapi hati nurani mereka tertegun karena mereka tahu mereka telah berdosa, mereka telah bersalah. Mereka pun pulang sambil memukul-mukul diri dan memukul-mukul dada mereka seperti yang dilakukan pemungut cukai ketika ia berdoa, "Aku orang berdosa." Karena apa? Karena ia marah pada dirinya sendiri telah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Atau Bapak Ibu, respon yang berikutnya kita melihat orang-orang atau murid-murid yang sering mengenal Yesus, yang dekat dengan Yesus, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dalam hal ini mereka responnya bingung, tidak tahu harus berbuat apa, tidak ingat bahwa ini adalah persiapan bagi kebangkitan, bagi kemuliaan anak Allah. Maka di sini digenapilah nubuatan Simeon jauh ketika Yesus masih kecil. Simeon bernubuat tentang Yesus. Ia mengatakan bahwa anak ini, Yesus, akan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, supaya menjadi nyata pikiran Petrus bahwa ternyata imannya sangat kecil, bahwa ia takut, supaya menjadi nyata bahwa mereka selama ini meskipun mendengar ajaran-ajaran Kristus, tapi mereka tidak paham. Nantinya ini menjadi refleksi mereka setelah Yesus bangkit. Ini semua menjadi refleksi mereka bahwa itulah yang dulu sebelum mereka disentuh oleh kuasa Kristus, oleh kuasa Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang beriman kecil, mereka adalah orang-orang yang bodoh, mereka adalah orang-orang yang bebal. Oleh karena itu kematian Yesus ini menimbulkan perbantahan supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kami pikir dia akan menjadi raja yang mengembalikan Yerusalem menjadi milik umat Yahudi yang mengalahkan Romawi. Tetapi kenapa dia bisa mati? Ternyata menjadi nyata pikiran hati banyak orang yang mereka pikirkan dunia ini, yang mereka pikirkan Yerusalem secara politis, dan bukan yang dimaksudkan Yesus bahwa kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Pikiran hati orang menjadi nyata karena kematian Kristus di kayu salib. Bahkan Bapak Ibu, itu sampai sekarang masih banyak orang yang bingung bagaimana saya mengikut Kristus, bagaimana etikanya dalam hal ini dan hal itu. Yesus menjadi perbantahan, bahkan menjadi perdebatan. Dan Bapak Ibu, semoga kita memiliki iman yang teguh, memiliki pengenalan yang benar. Siapa Kristus, apa yang diperintahkannya, itu semua ada di dalam Alkitab. Bisa kita minta hikmat di dalam doa kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana pikiran hati kita tentang kematian Yesus? Kematiannya mengerikan, tetapi sekaligus mengagumkan. Kematiannya menunjukkan murka Allah yang menyala-nyala atas dosa. Tapi kematiannya juga menunjukkan besarnya kasih Allah atas manusia. Di satu sisi kita diingatkan keberdosaan kita. Kitalah yang seharusnya ditangkap, dibawa dipasung, dibawa ke pengadilan ini, dibawa ke pengadilan itu, dibawa ke hadapan orang untuk dipermalukan, untuk dicaci maki. Kita yang seharusnya menanggung salib itu, kita yang seharusnya dicambuk, tapi Kristuslah yang menggantikan hal tersebut bagi kita. Dan Kristuslah yang menanggung akibat dosa itu. Oleh karena itu kematian Kristus yang kita hayati saat ini mau mengingatkan ngerinya dosa itu. Dosa itulah yang mengakibatkan Kristus menderita demikian hebat. Dan
Ngerinya dosa itu digambarkan dengan orang-orang yang memukul-mukul dirinya dan pulang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, sebagian ahli mengatakan orang yang memukul-mukul diri itu merupakan langkah awal yang baik, karena ada kebaikan yang kemudian bekerja dalam diri mereka. Karena maksudnya adalah mereka menyesal telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dianggap itu awal yang baik menurut sebagian ahli. Tapi menurut sebagian ahli juga, kelihatannya rasa haru itu kemudian luntur karena ada kata pulanglah mereka. Mereka tidak menindaklanjuti kejadian kematian Yesus itu dengan terus memperlihatkan rasa hormat terhadap Kristus atau melakukan tindakan apapun untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Tapi mereka malah terus pulang ke rumah. Oleh karena itu wajar kalau kita khawatir bahwa mereka akan melupakan semua itu, kejadian kematian anak Allah yang membuat dunia gelap, yang membuat tabir bait suci itu terbelah. Bapak Ibu saudara-saudari, begitulah ada banyak orang yang ikut menyaksikan Kristus disalibkan. Baik melalui firman, baik melalui sakramen, dan merasa tersentuh. Tetapi hal itu tidak terus berlanjut. Mereka kemudian memukul-mukul diri lalu pulang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita pun mungkin ada yang merasa demikian. Kita tersentuh akan perbuatan Tuhan. Tetapi berhati-hatilah supaya kita jangan hanya berhenti sampai memukul-mukul diri, pulang lalu lupa akan karya Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Setiap kali kita menyadari betapa kotor, betapa cemar, betapa najis dan berdosanya kita harus ingat juga bahwa kematian Yesus mengingatkan kita, meskipun kita kotor, najis, berdosa, pantas untuk dihukum, tapi Kristus mengasihi kita. Untuk itulah Dia menyerahkan nyawanya. Dia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Ini dikatakan demikian bukan mau menolerir dosa-dosa kita. Memang aku orang berdosa kok, bukan itu, tetapi ini adalah penghiburan bagi orang yang menyesal, bagi orang yang memukul-mukul diri. Aku telah berdosa. Nah, penghiburan itu adalah memang kamu telah berdosa, tapi Kristus yang telah menggantikanmu menjalani hukuman dosamu. Sekarang kalau kamu percaya, kamu mendapat pengampunan dan pendamaian dengan Allah di sorga. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya karya Kristus ini mengingatkan kita akan ngerinya dosa-dosa kita itu. Jikalau kita masih berkubang di dalamnya, artinya kita menginjak karya kematian Kristus, dan artinya juga kita tidak beroleh anugerah Tuhan. Jikalau kita masih terus suka berkubang di dalam dosa, dan berarti artinya kita akan menerima hukuman yang ngeri. Yang ngeri itu seperti yang diterima Tuhan Yesus. Tetapi di sisi yang lain kita juga diingatkan bahwa kematian Kristus ini menunjukkan kasih Allah yang begitu besar, yang Yesus jalani dengan rela untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memperingati hari Jumat Agung.